Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana menggunakan tool of quality control yang lain. Dalam hal ini adalah diagram pencar. Kita masih kembali ke data di check sheet ya. Data di check sheet itu bisa digunakan banyak hal. Ya, bisa digunakan banyak hal. Jadi untuk membuat tabel tool yang lain itu selalu kita gunakan data yang ada di check sheet. Oke. Diagram pencar, sebentar. Lampunya kok kayaknya nggak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan bisa nyala ini. Ya Allah. Oke, mudah-mudahan bisa menambah keterangan terangnya lampu. Nah, lumayan. Kayaknya lumayan ya. Kita punya diagram pencar ini kan. Nih, lihat, ya kan? Jadi diagram pencar itu digunakan untuk mengetahui hubungan antar data. Apakah misalnya data di HiKey itu sama ada hubungannya dengan data di ghostingnya, ya kan? Nanti kalau ada hubungannya berarti HiKey itu kesalahan atau cacat produk HiKey itu ada hubungannya dengan cacat produk ghosting. Itu bisa kita lihat dengan diagram pencar. Ya, cara melihatnya bagaimana? Yaitu dengan membandingkan satu persatu. Jadi memasangkan datanya satu persatu. Misalnya ini nih, angka 47 pasangkan dengan 62, 42, 66, 48, 61 terus gitu ke bawah. Sehingga nanti kita dapatkan ada berapa titik itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 titik ya kan. Caranya bagaimana? Yang ini, yang HiKey dan ghosting ini salah satu jadikan sumbu X ke bawah, yang satu lagi jadi Y atau dibolak-balik nggak apa-apa. Gampangannya begini, saya contohkan yang sederhana-sederhana saja ya. Nah, misalnya ini aduh ya udah nggak apa-apa lah ngeluar dikit. Data saya lurus tapi di sini nggak jadi lurus itu ya. Ya. Misalnya ini yang HiKey ya. Oke. Ini yang ghosting. Data ghosting ya kan. Data ghostingnya itu ada berapa? 12 ya. Dihitung aja 12. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dibuat gampang aja. Sini berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Kok 12 ya? Ya benar 12. Perhatikan. Kalau misalnya yang sumbu yang ke atas itu jadi HiKey, yang ghostingnya yang mendatar ini kan. Ya kan? Maka ini tak kecilin dulu lagi biar kelihatan. Nah gini kan kelihatan. Maka kita plotkan angka di HiKey itu apa sih? 47. Terendah berapa sih? Terendah berapa terendah ini? 40 ya. 40 tertinggi 61. 40 ke 61 berapa? Waduh, ada banyak ya. 40 ke 61. Kita ambil aja. Gimana kalau 22 saja ya? Selisihnya 2 aja. Misalnya 40 ke 61 itu berarti 20 ya. Saya mulai dari 40 ya. 40, 42, 43, 40, 42, 44, sorry. 46, 48, selisihnya 22 aja. 48, 50. Ya kan? Aduh, gambarnya kok jelek banget ya. Sip, saya buat lagi yang kertas yang baru aja dah. Ada. Wah, jangan. Nyari kertas dulu. Nah ini. Ya. Dapat gini.
Ini pasangkan gini ya. Yang katakanlah yang sini high key, simbol aja lah si high key, yang ke itu ghosting, simbol ghosting gini kan. Saya pasangkan. Ini terendah angkanya berapa itu ya? 40 sampai 61. Berarti buat selisihnya 22 aja ya, skalanya 2. 40. Ini 40, ini 42. Ini 44. Ini 46. Ini 48. Ini 50. Ini 52. Ini 54, 56, 58, 60, 62 gitu kan. Yang ke kanan yang ghostingnya terendah berapa? 60 ke 72 ke 80 ya. 20 juga, berarti 22 aja. Ini 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, tambahin lebih biar skalanya enak. 82 ya, ini. Terus kita pasangkan. Nih kan. 47 dengan berapa? 62. 47 dengan 62. 47 di mana? Oh, ini ya dibalik berarti ya. 62 yang mendatar dengan 47. 62 dengan 47, ini 62. Terus 47-nya di mana? 47-nya di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Oke. Terus berapa? 61 ini ya. 66 dengan 62 ya kan? 66 dengan 42. 66 dengan 42. 66 mana? Ini 66 dengan 42. Ini ya, sini aja deh. 66 di sini. Oke. Terus berapa lagi? 6148. 61 di mana? 61 sama 48 gini. 61. Berarti di sini. Nah. Buat mudah aja. Sederhana aja, nanti yang penting kelihatan trennya. Terus berapa? 6753. Ini ya. 67 dan 53. 67 di mana? Di sini kira-kira. Dan 53. 53 di mana? Di sini. Kira-kira di sini. 67 dan di sini. Di sini. Oke, yang penting kelihatan trennya nanti akan kelihatan trennya. Oke, terus 60 dan 43. 60 mana? 60 dan 43. 43 di sini. 60 sini. Oke. Terus 68 dan 40. 68 dan 40. 40-nya di mana? Di sini 68. Nah, di sini kan 60. Berapa? 63 dan 46. 63 di sini dan 46. Di sini 46. Nah, di sini. Oke. Terus berapa? 70 dan 57. 70
70 dan 57. 57 di mana ya? Waduh, jauh dia nih. Di sini 57. Ini. Dan 70 sini. Nah, sini. Yang penting kelihatan trennya nanti. Oke, terus berapa? 72 dan 45. 72 di mana? 72 ini dan 45 di sini. 72 45. 72 45 terus 80 51. 80 waduh di sini. Dan 51 di mana ya? Oh ini. Ini 51. Antara 50 dan 52. Nah. 80. Nah, kira-kira di sini. Nah, kira-kira di sini. Oke. Terus berapa? 74 dan 48. 74 dan 48. 48 di sini. 74 di sini. Sini. Oke. 72 dan 61. 72 di sini dan 61. 61-nya waduh muncul di sini. 72 di sini. 61 kan? 72. Dah. Oke. Sekarang kelihatan trennya. Ya. Bayangkan ini titik-titik ini ternyata tidak membentuk pola. Ya kan? Titik-titik ini ternyata tidak membentuk pola. Ini ghosting. Ini high key. Oke, gini. Ternyata titik-titik kombinasi antara high key dan ghosting ini tidak memberikan pola. Dengan demikian, nggak ada hubungan antara cacat produk ghosting dengan high key. Penyebabnya berbeda, mempunyai akar yang berbeda, akar masalah yang berbeda. Nah, inilah manfaat dari diagram pencar. Diagram pencar. Data cacat, produk cacat. Apa ini? Heki dan ghosting. Oke. Ya. Kalau dilihat ternyata titik-titiknya itu menyebar, maka itu menunjukkan tidak ada hubungan antara cacat high key dan cacat ghosting. Yang ada hubungannya itu bagaimana kalau misalnya seperti ini, ya. Saya contoh kalau yang ada hubungannya itu kalau misalnya begini, titik-titiknya. Nah, kalau ini ada hubungannya. Kalau titik-titiknya membentuk pola seperti ini, ya kan? Ini ada hubungannya. Atau sama dengan begini, ya kan, dibuat garis. Tapi karena ini terlalu berpencar, ya kan, maka dianggap tidak ada hubungan antara high key dan ghosting. Berbeda dengan kalau diagram pencarnya nanti seperti ini. Ini ada hubungannya, ya. Artinya semakin tinggi cacat, kalau ini misalnya ghosting, yang ini high key, maka kalau nanti titik-titiknya seperti ini berarti ada hubungannya. Tapi karena di sini nggak ada titik-titiknya itu tidak memberikan pola tertentu, maka dianggap tidak ada hubungan. Ya, itu contoh penggunaan diagram pencar dan bagaimana mendapatkan data dengan menerapkan diagram pencar, yaitu mencari hubungan antara dua jenis data. Dalam hal ini, dalam contoh ini, contoh sederhana ini adalah data cacat produk karena high key dan karena ghosting. Dan simpulannya
simpulannya untuk sementara itu nggak ada hubungannya. Meskipun secara teori sebenarnya ada, karena kan mungkin disebabkan oleh manajemen air pembasah yang kurang baik gitu kan. Atau kurang, yang satu yang high itu kurang bersih, mengelap blanket atau plat. Ya, nah yang satu itu karena kebanyakan air ya. Nah, yang ghosting ini ya bisa jadi karena tidak kebanyakan air sehingga gambarnya blur gitu kan. Oke. Jadi dari diagram pencerah kita bisa simpulkan seperti ini, tidak ada hubungan antara dua data karena tujuan diagram pencerah adalah mencari hubungan antara dua data ya. Ini contoh sederhana. Oke, nggak susah kan ya? Tinggal banding-bandingin saja, memasang-masangkan. Yang perlu diperhatikan adalah di skalanya ya. Ini skalanya 1 kan, skalanya 2 kan, 40 ke 42. Sini 60 ke 62 juga 2. Ya kan? Nggak perlu pusing, nggak perlu bingung kenapa ini mulainya 40, karena sebenarnya bisa aja ini dari 0, ini juga dari 0 ke 60 kan terlalu jauh, terlalu capek buat grafiknya. Tapi kalau yang dari 0 kita potong langsung ke 40 sampai 60, dari 60 sampai 82 misalnya, itu kan lebih singkat ya kan. Boleh aja dibuat dari 0 semua, tapi kan ya jadi gede banget padahal gambarnya cuma di situ, di areanya tertentu. Oke ya. Gampang ya diagram pencar. Jadi sekarang tahu ya, untuk mengetahui hubungan antara dua data gunakan diagram pencar dengan pasang-pasangkan aja datanya. Tapi perhatikan di skalanya ya. Skalanya sama-sama, skalanya kalau 22, selisihnya 22 gitu kan. Dan ini harus konsisten urutannya, ini 2, selisihnya 2, sini juga selisihnya sama, 2. Boleh juga nih selisihnya 2, di sini 3, yang penting konsisten ya, jangan loncat-loncat angkanya. Oke ya. Sip.